Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara menggunakan kombinasi fungsi logika if dengan fungsi left, right, dan mid pada Microsoft Excel, atau cara cepat dan mudah memahami kombinasi fungsi if, left, right, dan mid. Ini merupakan video tutorial saya yang ke-47, dan pada pembahasan Microsoft Excel merupakan part 6 atau bagian ke-6. Sebelum dilanjutkan, dibantu dulu subscribe, like, dan share video ini. Jika sudah subscribe, dibantu like dan share. Jika belum, saya doakan segera subscribe video ini dengan cara mengklik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video terbaru berikutnya. Simaklah video ini dari awal sampai akhir sehingga bisa memahami isi dari video ini. Oke, saya mulai saja tutorial ini. Langkah pertama tentunya saya buka dulu sebuah aplikasi Microsoft Excel. Kemudian saya buka lagi data yang pernah dibahas sebelumnya pada tugas Excel ya. Yang sekarang pembahasannya mengenai kombinasi fungsi logika if dan fungsi left, fungsi mid, dan right. Pada pembahasan sebelumnya sudah dibahas mengenai cara menggunakan fungsi logika if. Kemudian pada tutorial sebelumnya juga dibahas cara menggunakan fungsi left, fungsi mid, dan fungsi right. Nah, kali ini akan dibahas kombinasi kedua fungsi tersebut. Pada tabel di bawah ini ada daftar gaji karyawan maju bersama. Kemudian di samping kanan ini keterangan untuk mendapatkan jabatan ya. Jabatan didapat dari kode. Jika kodenya SEC kurang 01 kurang G4 ya. Nah, pada kode ini memiliki satu kode memiliki 3 fungsi. Yang pertama untuk mencari jabatan, yang kedua mencari gaji pokok, yang ketiga jumlah anak. Nah, kalau digunakan satu fungsi if saja tentu tidak bisa ya, karena dia satu kesatuan. Makanya dikombinasikan fungsi if dengan kombinasi fungsi left, mid, dan right. Nah, untuk yang pertama ini jabatan ya. Jabatan dari soalnya jika kode SEC maka jabatan security, jika kode car maka karyawan, jika kode band maka bendahara, jika kode dir maka jabatan direktur. Nah, bagaimana cara menggunakan kombinasi fungsi logika if dan mid ini? Saya akan coba menjawab atau mengisi tabel pada bagian jabatan. Yang pertama, gunakan fungsi if sama dengan if, buka kurung ya. Nah, kemudian di sini keterangan rumusnya logical test ya. Karena kita menggunakan kombinasinya menggunakan fungsi left sebelah kiri ya, karena yang diambil kan sebelah kiri ya, SEC 3 huruf sebelah kiri. Langsung diketik left ya. Jika di sebelah kiri, buka kurung ya. Nah, sebelah kiri ini itu berada di kolom berapa? Di sini kan ada di kolom C baris ke-7, tinggal diklik ya. Kolom C baris ke-7 sebelah kiri itu diambil 3 karakter atau 3 huruf ya. Maka di sini gunakan titik koma 3. Nah, tutup kurung ya. Itu baru selesai mengambil fungsi left C7,3 ya, SEC. Nah, ketika dimasukkan ke dalam if,
maka di sini hasilnya apa? Sama dengan isinya SEC ya, SEC. Nah, artinya jika di kolom sebelah kiri, di kolom C baris ke-7 diambil 3 huruf ya, atau 3 karakter isinya SEC, maka pada soal jawabannya adalah security. Kutip security. Kutip digunakan karena dia merupakan karakter. Kutip lagi. Ini selesai dia satu kondisi logika if menggunakan fungsi left ya. Kalau mau dicoba silakan ditutup kurung, di enter ya. Benar nggak? Nah, berarti benar ya. Satu logika sudah benar. Kemudian untuk menyambungnya tinggal diklik di tutup kurung. Nah, kita masuk sekarang ke kondisi kedua ya. Karyawan ya. Untuk penghubung titik koma ya, sesuai nanti di komputer masing-masing. Kalau menggunakan titik koma ya gunakan titik koma, kalau koma digunakan koma. Kebetulan di sini saya menggunakan titik koma ya. Kemudian if buka kurung ya, sama dengan cukup sekali di awal logika if ya. Kemudian if kembali saya buat di sini left sebelah kiri, tetap acuan pada kolom C7. Walaupun sekarang karyawan ada di kolom C8, tapi kita tidak boleh memindahkan rumusnya ke C8, tetap patokan di C7. C7 diambil 3 huruf, isinya apa yang kedua? Berarti karyawan ya, isinya kar. Jika dia kar, maka jawabannya karyawan. Selesai 2 kondisi ya, disambung sampai ke terakhirnya ya, ke 4 kondisi. If buka kurung left buka kurung band ya. Oh bukan, diklik ini C7, 3, isinya apa? Band, maka dia bendahara. Nah, sudah selesai sekarang 3 kondisi. Seperti biasa kita bisa menggunakan, kalau dia 4 kondisi bisa menggunakan 3 kali if ya, dengan catatan seperti biasa n dikurang 1, berarti kalau dia 4 kondisinya bisa 3 kali if. Kalau mau langsung dibikin 4 juga boleh ya, tapi yang pertama ini saya contohkan langsung 4 ya, langsung ke 4 kondisi dibikin if-nya. If buka kurung left buka kurung, diklik lagi di C7, maka 3 tutup kurung, isinya apa? Dir ya, kutip dir, maka dia direktur. Nah seperti ini ya, ini berlebih, direktur, kutip ya. Tutup kurungnya 4 kali karena kita membuka if 4 kali, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4 ya. Selesai, tinggal di enter ya, enter security. Nah kemudian kita tinggal mengklik di pertemuan baris ke-1 dan kedua, tinggal di drag ya, maka dia selesai 1 untuk jabatan ya. Dicek dulu benar nggak karyawan dan bendahara direktur, benar ya. Nah bagaimana kalau digunakan 3 if? Nanti tinggal diklik di bagian atas di baris pertama, setelah bendahara ini bisa dihilangkan langsung if-nya ya, tinggal di kutip direktur ya. Artinya apa ini? Jika ditemukan selain dari 3 kondisi ini, maka isinya direktur ya. Mempersingkat rumus, enter, juga sama hasilnya. Kemudian untuk bagian gaji, ini pada soalnya jika kode G4 maka gaji pokoknya 3,5 juta. Berarti patokannya sekarang adalah di bagian kanan ya. Nah berarti digunakan sekarang fungsi if dengan kombinasi menggunakan fungsi right ya, sebelah kanan. Saya contohkan di sini sama dengan right sama dengan if ya, if buka kurung right, nah sebelah kanan, jika
di sebelah kanan pada kolom C ya, pada kolom C7. Nah, diambil dia G4 berarti 2 karakter, di koma 2 kurung isinya apa? G4 kutip G4. Nah, kalau dia G4 maka gaji pokoknya titik koma langsung dituliskan di 3,5 juta tanpa kutip ya, karena dia merupakan angka. Bedanya kalau digunakan kutip nanti dia nggak dihitung sebagai angka untuk dikalikan, tidak bisa. Makanya nanti kalau temukan ada angka tanda kutip pada logika if itu dihilangkan, kecuali dia dianggap sebagai karakter atau huruf ya. Satu kondisi ya. Kemudian if lagi buka kurung, tetap acuannya di kolom C7 ya, C7 di koma 2 tinggal ya. If right buka kurung C7 koma 2, karena dia 2 huruf, kemudian ditemukan dia G3, maka gaji pokoknya adalah 4 juta. Kutip titik koma ya. Kemudian yang ketiga ya, jika if buka kurung right, nah, diklik tetap di acuannya C7 titik koma 2 tutup kurung sama dengan isinya apa? G2 kutip, maka gajinya 4,5 juta. Nah, kemudian untuk yang break ini saya gunakan rumus n kurang 1, berarti dia menggunakan 4 kondisi, saya gunakan cukup 3 kali if ya, karena kan nanti artinya selain dari yang 3 kondisi ini maka hasilnya pasti 6 juta ya. Maka saya bikin sekarang langsung 6 juta. Berarti bedanya nih ada 3 kondisi ya, selebihnya berarti 6 juta. Selain dari G4, G3, G2 berarti dia pasti G1 ya, maka gajinya 6 juta. Untuk kurung 3 kali ya, karena saya menggunakan 3 kali if. Enter ya, masuk ya 3,5 juta security ya. Kalau ragu menggunakan yang 3 kali if, boleh disambung juga kayak yang seperti rumus yang biasa 4 kali if ya. Saya contohkan juga lagi 4 kali if buka kurung right ya, right buka kurung, diklik C7 titik koma 2 tutup kurung sama dengan kutip G1 kutip, maka tutup kurung satu lagi 4 kali if ya. Sebenarnya 3 cukup ya, ini kan cocokan yang lengkap. Oke, pas ya, berarti 3 juta, 3,5 juta untuk yang security. Kemudian jumlah anak. Nah, di sini pada soalnya jika kodenya 01 maka jumlah anaknya 1, jika 02 maka 2. Di sini berarti yang di tengah-tengah ya untuk kode anak ya, kode jumlah anak di tengah-tengah. Berarti saya gunakan sekarang fungsi dari mid ya, kombinasikan dengan if. Perhatikan ya, sama dengan if buka kurung mid. Nah, mid berarti saya klik tetap di kolom C7. Nah, sekarang dimulai dari huruf keberapa? 1, 2, 3, 4, berarti mulai yang kelima ya. Dimulai yang kelima saya ambil 2, 01 ya, 01 itu 2 huruf. Isinya apa sekarang? 01 dia dianggap dia karakter ya, maka gunakan kutip, maka hasilnya 1 ya, 1. Kemudian if mid tak kurung lagi, klik di sini di koma, mulai yang kelima diambil 2 tutup kurung sama dengan kutip 02.
maka anaknya 2. Kemudian if mid diklik V7, 5,2 sama dengan kutip 03, maka anaknya 3 ya. Kemudian if kurung mid diklik C7 ya, 5, titik 2, 4 ya, 2 kurung sama dengan 04. Bedakan ya, 04 dianggap dia huruf atau karakter, maka digunakan kutip ya. Kalau ini kan angka biasa 4. Nah, selebihnya berarti 0 ya, anaknya 0 ya, kosong ya. Boleh juga menggunakan if lagi ya. Di sini mungkin ada yang tertinggal satu kondisi. Oke ya. Ya, tadi di enter saja. Kita tarik ke bawah. Nah, benar ya, ada yang 0, ada yang 4 aja. Untuk soalnya di sini saya tambahkan dulu jika kondisinya kayaknya 00 ya. Ini tertinggal kayaknya. Entire row ya. Jika kode 00 maka jumlah anak 0 ya, 0. Oke ya, itu menggunakan fungsi dari mid ya. Di sini digunakan 1, 2, 3, 4 ya. Sebenarnya kan bisa 5 kondisi ya. Karena sini kan ada 5 kondisi, 01, 02, 00, 03, 04. Nah, tapi saya menyimpulkannya atau mengurangi 1 ya. Seperti rumusnya n dikurang 1. Kalau 5 kali kondisi bisa 4 kali if ya. Kalau mau dibikin 5 juga bisa, seperti yang cara yang mencari security tadi ya, 4 kondisi, 4 if-nya. Kemudian masuk ke status ya. Untuk status di sini jika M menikah, jika J janda, jika S single, jika D duda. Nah, ini berarti cukup menggunakan kondisi if-nya, if yang biasa ya, bukan menggunakan yang fungsi mid, left, dan right ya. Caranya di sini sama dengan if. Ini if-nya if yang biasa, tidak menggunakan fungsi mid, left, dan right. Diklik di sini M G7 ya. Jika di kolom G7 sama dengan M kutip ya, M, maka menikah. Kemudian di koma if-nya if yang biasa saja sama dengan J kutip J, maka janda. Kemudian if diklik tetap di kolom G7 jika di kolom G7 sama dengan S ya, kutip S, maka dia single ya. Nah, selain dari ini berarti dia bisa langsung dibikin duda ya. Karena kan ini 4 kondisi, saya gunakan cukup 3 kali if ya, kutip kali kurung enter ya. Ada yang salah katanya logikanya. If G7 sama dengan M menikah, if G7 sama dengan J maka janda, if G7 sama dengan S maka single ya. Dicek lagi kira-kira salahnya di ini, ternyata ya titik 2 saya gunakan ya, harusnya titik koma, enter. Nah, benar ya. Oke. Kemudian untuk tunjangan anak ada lagi kondisinya di sini ya. Tunjangan anak jika anak 0 maka 0% kali gaji pokok. Jika bersama 1 5% ya. Oke.
sama dengan ini menggunakan fungsi if biasa dikali dengan gaji pokok ya, sama dengan if buka kurung jika jumlah anak ya. Nah, jumlah anak sama dengan 0, maka kutip nggak perlu karena dia angka ya, maka 0% dikali. Nah, tinggal diklik gaji pokok. Satu kondisi ya. Kemudian if buka kurung lagi anak di sini ya, sama dengan ini rumusnya apa soalnya? Besar sama dengan 1. Besar sama dengan 1, maka 5% dikali gaji pokok. Kemudian if buka kurung besar sama dengan 2, maka 10% dikali gaji pokok ya. Kemudian satu lagi ya, if buka kurung, berarti ini rumusnya 0, 1, 2, yang terakhir di kondisinya 4 ya, besar sama dengan 4. If F7 besar sama dengan 4, maka 15% dikali gaji pokok. Berarti sekarang saya gunakan 1, 2, 3, 4 ya. Saya menggunakan 4 kali if sesuai dengan 4 kondisi ya. Saya dikurangi 1 jadi 3 kondisi ya. Saya contohkan ini 4 kondisi langsung ya. 4 kali enter ya. Dapat tunjangannya ya, 1 anak 175.000 ya. Kalau dia 0 berarti memang kosong, itu benar ya. Kemudian gaji kotor. Gaji kotor pada soalnya di sini gaji pokok tambah tunjangan anak sama dengan tambah biasa ya. Gaji pokok ditambah tunjangan anak. Tinggal ditarik ke bawah ya. Kemudian pajak penghasilan. Ini rumusnya 5% kali gaji kotor sama dengan 5% dikali gaji kotor. Enter ya. Tarik ke bawah, berarti untuk satu kondisi bisa satu kali cari, kemudian tarik ke bawah ya. Jadi walau 1000 data pun cepat dikerjakan di Excel untuk mengolah datanya ya. Kemudian gaji bersih ya. Gaji bersih rumusnya gaji kotor kurang PPh sama dengan gaji kotor dikurang PPh. Nah, itu rumusnya kurang biasa aja ya, J7 kurang K7 ya. 49 ke bawah. Sudah selesai ya, sampai ke gaji bersih. Kemudian total seperti biasa sama dengan sum kurung, tinggal di blok semuanya, tutup kurung, enter ya. Kemudian tertinggi sama dengan max kurung, di blok juga datanya, tutup kurung, enter. Terendah sama dengan min, buka kurung, kurung, enter. Berikutnya rata-rata sama dengan average ya. Kurung, blok, tutup, enter. Nah, setelah selesai kemudian dibuat menggunakan jadi format cell ya, memberi mata uang rupiah. Diklik kanan, di blok semuanya diklik kanan, format cell, accounting ya, accounting rupiah. Oke. Oke ya. Kemudian di sini diklik kanan juga, format cell, accounting. Oke. Kemudian gaji pokok juga dibuat, klik kanan, format cell, accounting. Nah, berarti tidak butuh waktu yang lama untuk membuat laporan seperti tabel ini ya, data yang di atas ya. Tinggal nanti cara memahami bagaimana menggunakan fungsi dari
logika if dan fungsi mid ya, dikombinasikan. Berarti ini laporannya sudah siap ya, dari mulai jabatan menggunakan fungsi left, ini fungsi right, ini fungsi mid. Ini menggunakan if yang biasa, ini menggunakan if dikali dengan gaji pokok ya. Ini rumus penambahan biasa, pengalian biasa, dan ini kurangi ya, gaji kotor kurang PPh. Oke, demikian saja tutorial cara menggunakan kombinasi fungsi logika if dan fungsi left, mid, dan right. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Ingatkan lagi bagi yang belum subscribe, saya doakan segera subscribe video ini dan dibantu share ke sosial media yang lainnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.